Oke, Mas ini bukan Pak. Balik ke pertanyaan sebelumnya nih Pak Ustadz. Iya. Persiapan apa yang harus dilakukan oleh umat muslim pada saat menyambut bulan puasa? Apa kita harus latihan puasa dulu? Monggo. Iya, sebelum Ramadan kan ada bulan Syaban ya. Memang bagi seseorang yang sudah terbiasa berpuasa, namanya puasa Senin Kemis atau puasa tengah bulan, biasanya seperti itu dibolehkan. Tetapi kalau memang tidak terbiasa untuk berpuasa Senin Kemis atau puasa sunnah yang lain, itu memang malah tidak dianjurkan untuk berpuasa di bulan Syaban, tidak dianjurkan seperti itu. Jadi memang tuntunan dalam salah satu hadis seperti itu. Jadi tidak mumpung ini Ramadan terus latihan dulu, padahal latihan di bulan Syaban dan sebelumnya beliau tidak pernah berpuasa, malah tidak boleh. Tidak boleh. Luar biasa. Ini teman saya nggak puasanya ya, dompetnya yang Senin Kemis. Pak Ustadz, saya tadi penasaran sama yang bulan Syaban. Kenapa bulan Syaban tidak boleh puasa? Ada sesuatu yang membuat supaya tidak boleh puasa bulan Iya, memang itu di dalam hadisnya seperti itu, Mas Tukul. Jadi ya kita memang mengikuti istilahnya kalau kita dianggap takwa itu kan mengikuti apa tuntunan dalam Quran sama sunnah Rasul. Jadi kemudian dari Rasul sendiri juga menurunkan hadis-hadis yang sahih. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bagaimana kita bisa berjalan menjalankan kehidupan ini mengikuti sunnah Rasul, kan seperti itu. Balik luar biasa. Krip. Jadinya kembali ke laptop. Alah main sebelah kanan. Alah cepet tidur. Yang di tribun dong. Lebih duluan mereka. Balik pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang ustazah yang dapat memberikan pesan yang bermanfaat menjelang bulan suci Ramadan. Siapa dia? Kita sambut Ustazah Oki Stiana Dewi. Subhanallah, sama sama yang di rumah. Wah, anak gua lu Mas, bilang jauh katanya. Istri saya tercinta yang sangat luar biasa itu, subhanallah, bener-bener sama, bener-bener kembar identik sekali. Kembar apanya? Mas Tukul kembar apanya? Ya, sama apanya? kembar semua, pola cara berpakaian, hijab, senyumnya, ekspresi cerianya semua. Di rumah saya tuh tidak ada namanya cemberut, nggak ada. Senyum, karena senyum itu subhanallah. Cuaca cerah, cuaca bersih, cuaca sejuk itu selalu ada dalam rumah saya. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Tukul. Ini kayak Mas Tukul kan kelihatan ganteng karena senyum terus. Ini senyum karena keadaan. Ya nggak apa-apa, berarti itu ekspresi wajah bahagia ya Ustazah Oki ya. Deprong. Selamat datang di Bukan Batman. Iya Mas Tukul. Baik, alhamdulillah baik. Untuk Ustazah Oki.
Tahun ini adalah tahun pertama Ustazah Oki menjalankan ibadah puasa bersama anak tercinta. Apa ada persiapan khusus untuk Ramadan tahun ini? Monggo. Persiapan khusus tentu selain sebenarnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang bulan Ramadan pasti ada target-target ibadah yang dibuat. Hatamnya mau berapa kali misalnya, salat rawatibnya mau berapa kali, qiyamul lailnya mau seperti apa. Jadi itu harus dibuat target-target ibadah, tapi nggak bisa sendiri, harus sama teman-teman. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi nanti sama teman, kamu udah jus berapa hari ini gitu. Itu target ibadah. Kemudian yang kedua, Oki masih menyusui kan. Anak Oki kan sekarang 6 bulan. Jadi nanti mau Cantik ya. Alhamdulillah. Nanti mau ditanya sama dokter kalau misalnya memang boleh berpuasa, kalau tidak boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Apa Meledekin banget ngat Pepe. Kenapa maksudnya ngatin Pepe gitu, Enggak, Mas? dia lihat Ustazah ini inget mantannya yang lama. mantan nih Mas? Iya. Tapi kayaknya muka saya pasaran banget ya, mirip istrinya Mas Tukul, mirip mantannya Mas Pepi. Bukan mantan, Pak, mantan majikannya Oh, dia. Dulu waktu dia kerja di Timur Tengah kan punya majikan yang Ustazah. Nemu dia lagi disetrika mulutnya. Dari 4 mata sampai bukan. Nah, ini yang paling lucu. Dari dulu. Balik kalah. Untuk Ustazah Oki. Berkaitan dengan peran Ustazah sebagai seorang ibu, apakah ibu yang menyusui juga wajib menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan atau justru tidak boleh berpuasa? Monggo. Nah itu dia, mari kita tanya bagi ibu-ibu yang berpuasa, bagi ibu-ibu yang hamil atau menyusui, silakan tanya sama dokternya. Kalau dokternya mengatakan aman bu, ibu hamil dan menyusui, kondisi ibu aman untuk berpuasa, silahkan berpuasa. Tapi ternyata kalau membahayakan bagi anaknya, membahayakan bagi kesehatan ibunya, mendapat keringanan kok untuk ibu-ibu hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Lalu jawabannya, kelanjutannya apakah mengkodok, mengganti, atau bayar fidyah? Nah, di dalam surat Al-Baqarah 184 itu sudah jelas bahwa bagi orang-orang yang sakit atau orang-orang yang musafir itu boleh tidak berpuasa, tapi belum selesai. Belum selesai. Yang musafir itu. Emang Mas Tukul musafir? Enggak kan, luar kota kadang-kadang naik pesawat kan lebih dari 70 kilo itu berarti. Ya zamannya beda Mas. Zaman dulu 70 km tuh kan pakai onta terus panas ya beda. Sekarang kan pakai 70 km pakai mobil juga cuma setengah jam. Yang penting kan kiloannya 70. Lu mau cari pembenaran itu. Oke, lanjutin dulu. Kecuali itu diterangkan 70 sama waktunya harus. Ya, enggak ada terangan waktunya. Ya pakai logika aja kali Mas. Lalu dilanjutin dulu ya. Takutnya sepotong-potong pemahamannya. Jadi di surat Al-Baqarah 184 boleh nggak puasa untuk orang-orang musafir yang sakit, tapi dan mengkodok mengganti di hari nanti. Tapi kalau orang-orang yang bayar fidyah, ini fidyah ini kasus khusus, maksudnya orang-orang yang misalnya sangat tua renta, masuk Mas. Kelihatannya tapi tenaganya. Oh gitu. Jadi orang-orang yang Seperti usia 16 15. oh gitu. Belum Masehi. Masehi. Jadi orang-orang yang misalnya tua renta yang memang sudah tidak bisa mengkodok puasa atau membayar puasa di hari lain, dan kemudian ibu-ibu hamil dan menyusui, kan ada nih ibu hamil tahun ini hamil, besok hamil lagi, tahun depan hamil lagi. Kejar tayang. Ya, jadi itu mendapat keringanan untuk silakan membayar fidyah. Jadi Allah itu menyukai yang mudah-mudah. Tapi jangan mempermudah banget gitu. Fleksibel dan mudah ya Pak Ustadz ya. Tapi sebenarnya Ustazah Oki kalau misalkan bayar fidyah tetap harus bayar puasanya juga atau hanya bayar fidyah aja? Enggak nyangka kemajuannya. Itu dia. Kalau misalnya memang kayak seperti orang yang sangat tua renta gitu ya kan nggak mungkin berpuasa lagi, atau orang-orang yang itu dia hamil tahun ini besok hamil lagi dan kondisi kehamilannya sangat memprihatinkan, jadi itu hanya bayar fidyah saja. Tidak perlu itu nggak perlu kodok, nggak perlu kodok. Kalau orang yang sibuk syuting dan pemotretan itu kan bayar fidyah kan juga boleh. Ini nyari celah ya lu ya. Nggak mau ngejalanin kewajiban. Ya kan nanya Pe. Mau diterusin nggak? Udah ngomong yang lain. Ya. Udah jangan serius ya bercanda. Dari tadi juga bercanda Mas. Wanita itu kan mengalami coming moon. Asik. Apa tuh? Datang bulan. Datang bulan. Saya baru dengar tuh namanya coming moon tuh. Coming moon. Bulan. Kalau welcome kan skeser.
Selamat datang, Mas. Selamat Emang datang. tulisannya di keset, artinya selamat datang. Dia masuk salah, who knows katanya. Hidung siapa? Siapa? Nah, itu pom bensin no smoking. Oh, bukan artinya pom bensin no smoking. Artinya di pom bensin nggak boleh ngerokok. Ya, atau haid dan tidak dibolehkan untuk berpuasa. Katanya bisa dibayar dengan fidyah. Emang fidyah itu apa sih? Boleh sedikit dijelaskan? Jangan salah tadi dia, fidyah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah benar-benar tidak bisa membayar puasa lagi atau mengkodok puasa. Orang haid memang hari itu tidak bisa puasa, tapi kan hari berikutnya bisa. Jadi jangan walaupun Allah mempermudah, jangan terlalu kita mudah-mudahkan. Jadi orang-orang yang haid silakan mengganti puasanya. Khusus untuk orang-orang yang sudah benar-benar tidak mampu lagi menjalankan puasa, silakan membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Mungkin hari ini dia miskin, harta benda, tapi dia kaya kebahagiaan. Oh, jangan salah. Bahagia loh. Makanya dia menikmati kemiskinan itu kan. Gua terus. Iya, jadi kalau misalnya hari ini nggak puasa satu hari, berarti dia kalau misalnya memang membayar fidyah, di hari berikutnya silakan untuk membayar fidyah. Besok nggak puasa lagi harus bayar fidyah, silakan untuk memberi makan ya, memberi makan untuk orang miskin di hari berikutnya seperti itu. Subhanallah. 30 orang ya. Di 30 orang bayar fidyah, 30 orang yang itu. Jadi seperti kita sekali makan. Sekali makan. Padahal aku kalau makan 60 juta satu piring. Wah, enak banget. Aku kalau beli kerupuk yang harganya nggak 5 juta tuh kadang alergi mulutnya. Ya orang makanannya aneh-aneh. Kerupuk dari apaan 5 juta? Dari apaan dibikinnya? Dari kulit kampung. Oh, balik. Itu baik. Ya udah serius. Kamu serius, dompetmu diseriusin itu. Karena enggak, dirimu harus tidak boleh puasa karena hal-hal tertentu. Makan. Oh, Ustadz. Sekalian aja Ustadz, kalau yang kayak gini nih termasuk jenis penyakit apa Ustadz? Makanya tadi saya itu sanksi. Sanksi yang keempat itu ya? Yang keempat Hingga tadi hilangnya itu. akal ya? Hilang. Hilang akal. Hal-hal tertentu dan Tawa mulu. dengan Tuh, nyengir mulu Ustadz. Mas, Emang begitu bentuknya. apa baca sendiri aja Mbak Ayu? Deh, suruh baca gratis sendiri loh. loh. Gratis. Itu para bintang tamu boleh baca sendiri gratis. Jadi pernah nggak dirimu harus tidak Iya. boleh puasa karena hal-hal tertentu dan membayar dengan fidyah? Iya. Oke. Alhamdulillah enggak sih. Sejauh ini paling tidak puasa karena lagi datang bulan. Nah, paling pertanyaannya adalah kalau misalnya lagi nggak datang bulan, kan wanita suka harinya beda-beda tuh. Maksudnya bisa kadang 5 hari, ada 6 hari, 6, 7 hari. Nah, kadang-kadang suka lupa gitu. Udah bayar Udah atau selesai. belum ya gitu. Terus tiba-tiba udah puasa aja gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh? Memang yang terbaik adalah makanya dicatat supaya nggak lupa. Besok-besok mesti dicatat supaya nggak lupa. Dan kemudian alangkah lebih baik sebelum datang Ramadan berikutnya kita sudah bayar gitu. Tetap harus dibayar karena itu kan hutang. Tidak membayar puasa tetap hutang. Tapi setelah lewat Ramadan pun nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Oh iya benar. Harusnya sih sebelum Ramadan berikutnya sudah bayar. Iya, Tapi daripada nggak sama sekali, pertama tentu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tetap harus membayar hutang itu. Jadi nggak serta-merta gugur hutang tersebut, tidak. Tetap harus dibayar. Daripada utang dengan dilebihkan itu nggak apa-apa lagi kan? Itu alangkah lebih baik, Iya. silahkan nanti jadi puasa sunnah Senin Kamis boleh, puasa Daud boleh, silahkan. Mending gitu. Ini dilebihkan aja. Saya aja kalau bayar makanan, ada makanan berapa 4 daripada saya aku bilang 4, dia bilang 3 aja saya. Orang nggak pada sabar. Maksudnya buat tambah 3 lagi. Orang pada tak lebihkan daripada biar berkah makanan dan peredaran darah saya biar lancar, karena yang saya makan itu jangan sampai mengganjal nantinya menjadi udun semat atau bisul yang tahu-tahu menonjol dengan sendirinya dan tidak meletus-letus kemeng di kaki.
Kembali apakah untuk Mbak Ustazah juga? Ustaz Danu apa saya? Ustazah juga. Ustazah Oki dan Ustaz Danu. Kamu nanti pulang. Bener tulisannya. Apakah ada aturannya mengenai apa yang harus kita lakukan dulu saat berbuka? Sholat duluan atau makan duluan, Mbak Ustazah? Iya, istilahnya yang disunahkan itu kita tetap berbuka, minum air putih, berdoa, jelas ya, berdoa dulu, kemudian minum air putih, minum kurma, makan kurma cukup 3. Maksudnya, enggak Mas. Saya itu lihat Minum Mas kurma, Tukul itu makan air. grogi ya. Emang ayam. Jus ya, Ustaz. Ayam tuh kalau minum air tuh gini. Kalau makan dicocol. Minum air, minum kurma. Bisa juga diminum. Sama pohon-pohonnya sekalian. Orang kurmanya di jus ya Ustaz. Monggo Ustaz dilanjut. Iya, berdoa, minum air, makan kurma 3 biji, cukup sebentar, boleh sholat. 3 biji itu biji kurmanya apa dagingnya Ustaz? Enggak, biji kurma kan Mas Tukul katanya tadi. Ya, kok ya dagingnya lah. Daging kurma. Saya membangunkan belut yang lagi tidur. Enggak Mas. Deket gitu kurang jelas. Nah, takutnya kalau habis buka kan jadi dendam lapar, biji-bijinya dimakan kan nggak boleh ya Ustaz ya. Saya sangat setuju dengan Ustaz Danu. Artinya begitu buka ya harus minum, jangan merasa kuat, sombong berarti kamu. Berarti harus minum, harus tidak masukin apa. Ya. Jadi Saya sangat setuju. Jadi lambatkan kalau ketika sahur lambatkan sahur, segerakan berbuka puasa. Subhanallah. Demen. Kalau ini motonya gitu, lambatkan bayar utang, cepatkan ngutangnya. Ya. Apa saja perbuatan makruh saat berpuasa selain berkumur-kumur? Apakah sikat gigi terus dimakan gigi-giginya? Nggak ada bohong tuh. Loh, kalau pas kurang lauk pauk tuh gigi bisa untuk makan loh itu. Kayak tulang muda retak. Nah itu coba gigi kan harus 32. Ini 114 ya kamu. Apakah sikat gigi juga termasuk makruh nih, Bang? Sebenarnya kenapa dibilang makruh, khawatir membatalkan puasa. Jadi kalau kumur-kumur, kalau kita yakin nih, kumur-kumur yakin nggak tertelan kok, sikat gigi yakin nggak tertelan kok, ya monggo silahkan. Tapi kalau misalnya khawatir tertelan, maka itulah yang kita takutkan dan kita sebut pada akhirnya menjadi makruh. Apa saja selain sikat gigi atau kumur-kumur, mencicipi makanan nih, ibu di rumah nih. Ibu masak suka ya, kalau nyicipin masak. aja detik. Oh kurang. Sampai 1 wajan tuh habis. Itu hati-hati. Hati-hati kalau mencicipi makanan, kemudian kita telan masuk ke perut, nah itu bisa membatalkan puasa. Kemudian mencium istri atau suami. Nggak boleh toh? Boleh, Boleh, asal jangan sampai suami atau istrinya ketelen. Berarti suami istrinya tuh permen kali ya? Lah, ya kan sebenarnya yang membatalkan puasa kan makan dan minum. Jadi kalau cium istri boleh dikit doang ya Ustaz ya. boleh asal Jangan Jangan ketelen. berkelanjutan. boleh asal jangan berkelanjutan. Tuh. Kata Mas Ferry. Masya Allah, terima kasih ya. Kan masih ada malam nanti. Cepat dikit kenapa? Bang udah siap kayak gitu. Siap saji. Tapi buat Mas Tukul juga mungkin harus hati-hati. Apa? Karena mungkin kalau ngesun istrinya takutnya bisa mengakibatkan luka kan Luka. bahaya. Memang saya ini tapir apa? Tajam. Pak Ustadz senyum sambil batin. Bener gak lu ngomong gitu, Bro? Enggak. Untuk Ustadz. Kalau Mas. Enggak Pak Ustadz ya. Kalau tidur kelamaan pada saat menjalani puasa itu termasuk makruh, Pak? Iya. Bagi seseorang yang punya aktivitas, tidur itu memang makruh. Tapi kalau bagi seseorang yang memang sehari-hari tidak punya aktivitas, ya harus beraktivitas. Karena bergeraknya seseorang yang berpuasa itu sebenarnya ibadah.
Walaupun dikatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi sebenarnya bukan itu yang dicari. Jadi yang dicari memang harus ada pergerakan, ada ikhtiar, ada sesuatu yang bisa kita jadikan itu ibadah, betul-betul ibadah. Kalau cari rezeki ya ayo. Umpamanya beliau-beliau yang di sini belum, umpamanya ya harus berpikir. Mikir aja dulu gimana caranya kerja 1 bulan aja itu ibadah. Iya betul. Walaupun nanti yang nentuin Allah Ta'ala, tapi paling tidak berpikir itu dinilai positif oleh Allah, dinilai amal soleh itu oleh Allah Ta'ala. Luar biasa. Pemirsa, begitu banyak input yang kita dapatkan malam hari ini, tapi jangan kemana-mana dulu karena be back tetap di bukan mak. Perdamaian, 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 perdamaian.